Masa anaknya kerja di tempat saya? Abis saya capek, Mas. Udahlah, terserah dia mau gimana. Yang penting dia mau kerja. Iya Mas Indra. Ya, hitung-hitung belajar perih. Mungkin si Kona juga nggak mau jadi bawahan emaknya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau langsung kerja, besok ke sekolahan aja langsung. Nanti saya koordinasi lagi sama kepala sekolahnya. Oh iya Mas Indra, makasih banyak ya. Iya Bu. Kejadian di koridor sekolah semakin memanas. Si siswa, tukang pala yang sudah gelap mata karena ingin membeli sepatu baru, semakin beringas menagih uang kepada Kino. Ia mencengkeram kerah seragam Kino sambil mendorongnya ke tembok. Hei, bocah, lu jangan pura-pura bego ya. Mana uangnya? Gue butuh buat check out sepatu sekarang juga. Bentaknya kasar. Teman-teman gengnya hanya tertawa mengejek. Merasa paling jagoan di sekolah itu. Kino yang terdesak, namun tetap memegang prinsip kejujuran, menatap tajam lawannya. Gue bilang, nggak ada, ya nggak ada, minggir lu. Dengan gerakan refleks yang cepat, Kino berhasil menepis tangan si tukang palak, menyelinap di antara celah kerumunan, dan berlari secepat kilat menuju satu-satunya tempat yang ia anggap aman. Kantin sekolah. Woi, jangan kabur, lu pengecut, teriak si tukang palak yang merasa harga dirinya diinjak, lalu mengajak gerombolannya mengejar Kino dengan nafsu amarah yang membara. Tidak sadar mereka sedang berlari menuju kandang macan. Di saat yang bersamaan, di parkiran YP sekolah, sebuah mobil berhenti mulus, pintu penumpang terbuka, dan turunlah Kona dengan gaya santainya yang khas. Kaos bebas rapi, celana jeans, dan tentu saja kupluk atau topi kesayangannya bertengger di kepala. Kona akhirnya memilih bekerja di sekolah ini yang ternyata milik Pak Indra, teman akrab papahnya, sebagai staf pengawas lapangan posisi yang dibuat-buat agar ia ada kerjaan. Ini adalah hasil negosiasi alot Kona dengan mamanya. Ia menolak mento-menta kerja kantoran pakai jas yang bikin gerah. Ma, Kona mau kerja asal nggak pakai seragam. Dan boleh tetap pakai topi, titik. Syarat Kona. Waktu itu, mamanya yang penting anaknya mau belajar disiplin dan tidak menganggur. Akhirnya setuju melobi Pak Indra. Ingat Kon, jangan malu-maluin papa sama Pak Indra. Kerja yang bener, awasi sekolah ini, pesan papahnya. Dari balik kemudi, sebelum melaju pergi. Kona mengangguk malas sambil membetulkan letak topinya. Berjalan masuk ke area sekolah dengan perasaan, akulah raja di sini. Meski jabatannya tidak jelas. Di sisi lain gerbang, Dot baru saja mematikan mesin motornya. Ia datang menemani Peot yang hari ini akan wawancara kerja sebagai satpam sekolah. Peot tampak gugup, berkali-kali merapikan kemeja polosnya yang agak kebesaran. Tenang Yao, lu pasti keterima. Muka lu kan udah memenuhi syarat administrasi. Sangar dan bikin takut maling. Canda Dot menyemangati sahabatnya. Peot tersenyum kecut. Doain gua ya Dot. Gue butuh banget kerjaan ini biar bisa nabung. Mereka berdua pun berjalan masuk menuju area tata usaha yang letaknya melewati kantin. Tanpa disadari, langkah kaki Kona dari arah lobi, langkah Dot dan Peot dari arah gerbang, dan keberadaan Robi yang sedang melayani pembeli di kantin. Semuanya mengarah ke satu titik temu yang sama pada waktu yang tepat. Semesta seolah sedang mengatur reuni geng 4G untuk sebuah momen heroik. Kekacauan pecah di kantin. Kino berlari masuk dengan napas tersenggel-senggel dan langsung bersembunyi di balik punggung Robi yang sedang menuangkan kuah bakso. Bang Robi, tolongin! Itu mereka mau mukulin gua. Aduh Kino, ketakutan. Tak lama kemudian, si tukang palak dan 3 temannya muncul dengan napas memburu dan wajah merah padam. Mereka langsung menggebrak meja kantin, membuat mangkok-mangkok bergetar. Hei, tukang kantin, minggir lu!
Serahin bocah itu ke gua, bentak si tukang palak dengan nada sangat tidak sopan. Sama sekali tidak menaruh hormat pada Robi yang notabene alumni dan lebih tua. Robi meletakkan centong kuah dengan tenang. Tatapannya berubah dingin. Lu ngomong sama gua, Dek. Lu mau apain adek gua ini? Tanya Robi santai namun mencekam. Si tukang palak malah makin nyolot. Bacot lu. Ini urusan gua sama dia. Lu cuma pelayan, nggak usah ikut campur. Tepat saat si tukang palak hendak menarik paksa Kino, sebuah suara berat menginterupsi dari arah belakang. Woi, ribut-ribut apa nih? Di sekolah gua. Kona berdiri di sana dengan tangan di saku. Topinya miring sedikit, menatap tajam ke arah perundung itu. Di sisi lain, Peot dan Dot juga sudah berdiri memblokir jalan keluar kantin. Peot melipat lengan kemejanya, memperlihatkan otot kawat tulang besinya. Buset, bocah zaman now, berani bener main palak di kandang kita, celetuk Dot sambil geling-geling kepala. Si tukang palak mendadak pucat pasi, melihat dirinya dikepung. Di depan, ada Robi si penjaga kantin yang ternyata alumni legendaris. Di kanan ada Kona si pengawas yang merupakan anak teman pemilik yayasan. Dan di belakang ada Piot calon satpam berwajah garang beserta Dot, nyali si tukang palak yang tadinya setinggi langit. Seketika runtuh ke dasar bumi saat sadar ia baru saja menantang geng 4G. Para penguasa sekolah yang sesungguhnya. Tamatlah riwayat sepatu barunya.